ungkapan-ungkapan manis, tidak. Tapi beliau suka mengajukan pertanyaan introspeksi diri daripada beliau mengajukan persoalan pernyataan-pernyataan hanya untuk sekedar menghibur diri, saudara. Kenapa? Dengan introspeksi diri orang akan mengetahui apa kesalahan diri. Dengan mengetahui kesalahan diri, maka dia akan terdorong untuk memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri, insya Allah di kemudian hari tidak akan lagi terjadi bencana menimpa mereka, saudara. Maka itu sekali lagi saya garis bawahi Pak Uja, Sayyidina Umar lebih suka mengajak rakyatnya introspeksi diri daripada sekedar menghibur diri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang saya mau ajak semua yang hadir di sini, yuk iktidaan bin Nabi wa iktidaan bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pinjam sebentar pertanyaan Sayyidina Umar untuk kita tanya kepada Republik ini. Kita pinjam pertanyaan Sayyidina Umar. Yuk kita tanya kepada negeri kita. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, bencana datang bertubi-tubi, silih berganti tiada henti menghantam negeri. Hei Indonesiaku, hei negeriku tercinta, maksiat apa yang kau perbuat, kezaliman macam apa yang ada di kau punya negeri, sehingga bencana datang bertubi-tubi. Tanyakan saudara, tanyakan kepada Republik ini, dan mari kita tanyakan kepada para pejabat kita. Hei para pejabat, maksiat apa yang kalian perbuat sehingga bencana datang menghantam kau punya rakyat? Betul. Tapi jangan lupa tanya juga kepada para kiai kita, tanya juga kepada para ulama kita. Hei para kiai, hei para ulama, maksiat apa yang selama ini kau biarkan? Maksiat apa yang tidak kau cegah? Maksiat apa yang tidak kau tentang? Maksiat apa yang kau diamkan sehingga maksiat itu merajalela ada di mana-mana? Allah murkakan bencana. Tanyakan saudara, dan tanyakan kepada diri kita masing-masing. Maksiat apa yang sudah kita perbuat? Sudahkah selama ini kita menjalankan sholat 5 waktu dengan baik? Sudahkah selama ini kita menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan baik? Sudahkah selama ini kita membayar zakat harta kita dengan baik? Sudahkah selama ini kita menunaikan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat Nabi, saudara? Sudahkah selama ini kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Sudahkah selama ini kita menghormati para tetangga kita? Sudahkah selama ini kita jauhkan diri dari segala maksiat? Sudahkah kita menjauhkan diri dari judi, pelacuran, minuman keras, ekstasi, dan segala macam bentuk maksiat? Tanyakan kepada diri masing-masing, saudara. Betul? Tanya dong. Kalau kita banyak melakukan maksiat, pantas musibah datang bertubi-tubi, saudara. Sekarang saya mau tanya kepada yang hadir, jujur, di Indonesia maksiat banyak tidak? Judi, jawab yang kompak, judi. Yang enggak jawab jangan-jangan bandar itu. Ayo saya tanya semua, di Indonesia maksiat banyak tidak? Korupsi, judi, ekstasi, pornografi, porno aksi, pelacuran, aliran sesat. Itulah Indonesia. Kita jujur aja. Betul. Itulah Indonesia. Iya, balak lagi. Ya Allah. Nah sekarang jujur saya mau tanya sama yang hadir. Maksiat apa sih yang nggak ada di Indonesia? Ayo, saya bukan tanya maksiat yang ada, yang nggak ada. Ayo saya tanya, maksiat apa yang nggak ada? Komplit gak? Lengkap gak?
Tadi udah disebutin korupsi, judi, ekstasi, betul? Enggak sampai di situ. Ada ngaku nabi lagi. Di Jakarta hijrah ke Sukabumi, ada orang namanya Edi, ngaku nabi, dipanggil Nabi Edi. Nabi Edi. Kita kalau dengar nama nabi, cakep-cakep namanya. Nabi Adam, cakep gak? Enak gak? Nabi Nuh, enak gak? Nabi Isa, enak gak? Nabi Muhammad, enak gak? Nabi Edi. Maaf saudara, nama Edi-nya bagus, tapi jangan pakai Nabi. Edi Suryajaya, kan bagus. Edi Kartasasmita, bagus. Nabi Edi. Coba lihat apa yang gak ada di Indonesia. Coba lihat. Ada perempuan lagi, namanya Lia. Dipanggilnya Lia Edan. Oh Eden, bukan Eden, Edan. Ngaku ketemu Jibril. Belakangan ngaku kawin sama Jibril. Jibril nafsu melihat. Astagfirullahaladzim. Akhirnya ditangkap oleh polisi. Masuk koran saudara. Apa koran bilang judulnya? Polisi berhasil menangkap Jibril. Udah, jadi saya tanya di Indonesia maksiat lengkap gak? Lengkap tidak? Lengkap tidak? Yang ngaku nabi ada gak? Ini maksiat apa yang gak ada? Semua maksiat saudara lengkap sudah. Sekarang jujur saya tanya, kalau maksiat banyak, nah sekarang musibah datang bertubi-tubi, wajar tidak? Wajar tidak? Rasain. Lo kok nyukurin, bukan nyukurin. Ini sebagai satu pelajaran buat kita, saudara. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Musibah bencana terjadi bukan karena Allah yang salah. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menzalimi hamba-hambanya, saudara. Jangankan yang muslim, apalagi yang beriman bertakwa kepada Allah, sampai orang kafir sekalipun tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kalau nanti di akhirat orang-orang kafir akan dijebloskan oleh Allah ke dalam neraka jahanam, bukan Allah jahat, bukan Allah ganas, bukan Allah kejam, tidak, bukan Allah zalim, tapi mereka dijebloskan karena mereka tidak beriman kepada Allah semasa hidup di dunia. Betul? Jadi jangan coba-coba menyalahkan Allah. Maka itu sekarang saya tanya, di Indonesia banyak musibah, banyak bala, macam-macam bencana. Yang salah Allah atau kita? Allah atau kita? Baik saya tanya, Allah Maha Adil tidak? Siapa yang Maha Adil? Siapa yang Maha Pengasih? Siapa yang Maha Penyayang? Siapa yang Maha Santun? Siapa yang Maha Lembut? Allah. Huwa Rahmanur Rahim. Huwa Latiful Wadud. Tancapkan itu dalam diri kita, saudara. Allah tidak akan pernah menzalimi kita, tapi diri kita sendiri yang menzalimi daripada diri kita masing-masing. Maka itu, sebagaimana sudah kita tegaskan, Allah Maha Adil. Orang yang berbuat jahat, Allah timpakan musibah. Allah adil. Lalu bagaimana kalau akhirnya yang baik ikut terkena? Ya, kalau yang baik ikut terkena tidak usah khawatir. Itu ujian dari Allah untuk membersihkan dirinya dari dosa dan kesalahan, sekaligus untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan masih soal musibah dan bencana. Suatu hari Pak, suatu hari Ibu, Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beliau pernah pulang dalam keadaan yang gemetar seperti orang yang ketakutan. Kemudian sekujur tubuhnya dibasahi oleh keringat dingin. Keringatnya sebesar-besar biji jagung.
Nabi pulang ke rumah, disambut oleh istrinya tercinta yang bernama Sayyidatuna Zainab binti Jahsh radhiyallahu taala anha. Kemudian Zainab menyambut. Zainab kebingungan melihat Nabi dalam keadaan gemetar ketakutan saudara. Kemudian Sayyidah Zainab radhiyallahu anha mengambil kain pengering, dilapnya keringat kita punya Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu Nabi sudah agak tenang, Siti Zainab memberanikan diri untuk bertanya, "Ya Rasulullah, ma yuksibu?" Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuat engkau ketakutan? Ada apa wahai Nabi? Wahai Rasul? Nabi menjawab kepada istri, bagaimana aku tidak takut? Wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi bangsa Arab, celaka bagi aku punya umat, celaka min syarrin qad iqtarab, dari kejahatan yang sudah semakin mendekat. Ada apa Nabi mengatakan begitu? Nabi menyampaikan kepada sang istri bahwa nanti umatnya akan ditimpa berbagai macam musibah dan malapetaka. Nabi telah diberikan gambaran oleh Allah, khabarul ilahi, tentang apa yang akan menimpa umatnya di masa yang akan datang. Karena itu, karena cintanya Nabi kepada umatnya, beliau sedih, beliau ketakutan kalau bencana-bencana itu nanti tiba menghampiri beliau punya umat. Tapi ada yang menarik, Pak. Ada yang menarik. Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha memang seorang perempuan yang cerdas. Beliau langsung dengan tulus dan polos mengajukan pertanyaan kepada Nabi. Apa bunyi pertanyaannya? Ya Rasulullah, anak kuwa minas salihun. Wahai Rasulullah, apakah kita orang-orang yang baik, yang soleh taat kepada Allah, apakah kita akan binasa dan juga akan terkena bencana? Wa fina salihun, sedangkan di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh. Ini pertanyaan cerdas, Pak. Pertanyaan brilian, Bu. Jadi sang istri bertanya, apakah kita orang baik akan ikut terkena bencana malapetaka? Padahal di tengah-tengah kita masih banyak orang yang soleh, masih banyak orang yang baik, masih banyak orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi menjawab dengan jawaban yang singkat tapi padat, ringkas namun jelas. Kata beliau, "Na'am, idza kathural khabath." Ya, kita akan ikut terkena bencana. Kita akan ikut terkena musibah. Idza kathural khabath, jika kebejaan sudah merajalela. Masya Allah, Pak, Bu. Nabi jangan tegas menjawabnya, kita bakal kena bencana. Walaupun di tengah kita banyak orang soleh, banyak orang baik, tapi manakala banyaknya orang baik tadi tidak bisa membendung maksiat, tidak bisa mencegah kemungkaran, sampai kebejatan merajalela ada di mana-mana, maka saat itu bencana akan datang. Walaupun banyak orang baik, tetap mereka akan ikut terkena musibah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hadis ini membuat bulu kuduk kita bangun. Enggak peduli di sekitar kita banyak kiai,
nggak peduli. Nggak peduli di sekitar kita banyak ulama, nggak peduli. Nggak peduli di sekitar kita masih banyak orang baik. Tapi kalau kemungkaran merajalela dibiarkan, atau kalau ulama sudah menolak maksiat berjuang, tapi umat tidak mendukung, umat membiarkan, bahkan umat mendukung ashabul ma'asi, meninggalkan ulama, meninggalkan kiai, sehingga maksiat merajalela di mana-mana, bencana pasti datang, dan orang yang baik akan ikut terkena bencana. Na'udzubillah min. Tidak. Sekarang kan udah mulai kelihatan gejalanya. Ulama ditinggal, kiai ditinggal, tuan-tuan guru tidak dihargai di berbagai daerah, saudara. Masya Allah. Ulama tadi mencoba untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi ditinggal oleh umat. Sampai si ulama nggak mampu untuk menghadapi kemunkaran yang ada. Akhirnya kemunkaran merajalela di mana-mana. Maka pada saat itu bencana akan datang. Dan kesian kalau bencana sudah datang, yang kiainya, yang ulamanya, yang santrinya, semua akan ikut digulung oleh musibah, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saudara, dalam satu hadis qudsi Nabi menceritakan suatu ketika Allah pernah memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Allah? Ya Jibril, ikhlif madinata kada wa kada. Hei Jibril, hancurkan kota yang ini dan hancurkan kota yang itu. Hancurkan, kebalikan. Kemudian Jibril alaihi salam melaksanakan perintah Allah. Dihancurkan kota-kota yang diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkannya. Akhirnya tibalah Jibril kepada suatu kota yang Jibril berhenti, nggak berani menghancurkannya, saudara. Kenapa? Karena dalam kota tersebut masih ada seorang soleh. Kemudian Jibril menahan diri, kembali kepada Allah untuk melapor, saudara. Dan Allah Maha mengetahui, tanpa laporan Jibril pun Allah tahu apa yang membuat Jibril menahan diri, saudara. Jibril menyampaikan, ya Rabb, inna fi madinata kada abduka lam yaksika qattun. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya di kota yang satu ini, yang aku nggak berani menghancurkannya, di dalamnya terdapat abduka, seorang hambamu, lam yaksika qattun, yang tidak pernah maksiat kepadamu sesaat pun. Ini orang soleh, dia nggak pernah maksiat. Apa harus aku hancurkan juga itu kota? Sedangkan itu orang soleh masih ada di dalamnya. Apa jawab Allah dalam hadis qudsi tadi? Ya Jibril, wahai Jibril, hambaku yang soleh itu memang dia soleh. Akan tetapi kata Allah, fa innahu lam yatama'al fiyya qattun. Tapi orang tersebut wajahnya tidak pernah berubah tatkala hukumku dilanggar di hadapannya. Insyaallah Allah menyampaikan kepada Jibril, betul, itu hamba memang soleh, tapi tatkala ada maksiat di hadapan dia, ada kemungkaran di hadapan dia, hukumku dilanggar di hadapan dia, jangankan untuk mencegah, wajahnya pun tidak berubah. Dia tidak peduli. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ansi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah menukilkan satu riwayat yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, di mana diceritakan dalam riwayat tersebut bahwa dulu suatu ketika Allah pernah menghancurkan satu negeri, padahal di dalam negeri tersebut ada 18.000 orang soleh. Bahkan dalam riwayat tadi yang dinukilkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad disebutkan 18.000 orang soleh tersebut a'maluhum ka'a'malil anbiya.
amal perbuatan mereka, ibadah mereka seperti amal perbuatan dan ibadah para nabi, saudara. Tapi tetap dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena maksiat merajalela. 18.000 orang soleh tadi tidak mampu untuk membendung maksiat yang ada, saudara. Kemungkaran di mana-mana, kezaliman di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. 18.000 itu sudah angkat tangan, tidak mampu, saudara. Akhirnya Allah yang turun tangan untuk menghancurkan negeri tersebut. Dan akhirnya 18.000 orang soleh ikut terkena bencana. Saudara, kalau kita buka satu persatu riwayat dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, cukup sudah dalil buat kita betapa erat hubungan antara musibah dengan maksiat. Maksiat menjadi penyebab, musibah menjadi akibat. Jadi kalau kita tidak mau dapat musibah, stop dulu sebabnya, saudara. Jangan apa, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Stop segala bentuk maksiat. Jangan ada yang berjudi, jangan ada yang berzina, jangan ada yang menenggak minuman keras, jangan ada yang mengkonsumsi narkoba dan ekstasi. Stop pornografi, stop pornografi, sikat segala bentuk korupsi, stop segala bentuk maksiat dan kemungkaran. Allahu Akbar. Kalau itu di stop, itu yang merupakan kunci daripada kebahagiaan kita, keselamatan kita dari dunia hingga akhirat, insya Allah. Nah, sekarang kita kembali ke negeri kita. Setelah kita lihat tadi ayat Al-Quran, hadis Nabi, beberapa riwayat, kita kembali ke negeri kita. Ada yang nanya, Habib, kenapa musibah terjadi di Aceh dulu, bukan di Jakarta dulu? Kan Jakarta gudang maksiat. Betul? Betul? Kan Jakarta gudang maksiat. Lah kok Aceh dulu? Aceh kan Serambi Mekah. Aceh Darussalam. Boleh saya jawab? Mau tahu jawabannya? Betul? Saudara, kalau diumpamakan manusia, Aceh itu kiainya, ulamanya. Sedangkan Jakarta itu premannya. Kalau diumpamakan manusia. Kenapa saya katakan begitu? Aceh julukannya Serambi Mekah, Darussalam. Ini bukan sembarangan julukan, saudara. Maaf Pak Buya, kalau saya sebut kepada Anda sendal, terompak, yang ada di benak kita, sendal yang kita pakai di kaki kita, betul? Barang yang tidak seberapa harganya, nggak istimewa. Tapi maaf, kalau saya sebut sendal Nabi, jadi istimewa dia. Jadi istimewa dia. Oh iya. Kalau disebut sendal saja, enggak istimewa. Tapi kalau sudah disebut sendal Nabi, serompa Rasulullah, maka dia akan. Yang ada di benak kita, sendal yang kita pakai di kaki kita. Betul. Barang yang tidak seberapa harganya. Enggak istimewa. Tapi maaf, kalau saya sebut sendal Nabi, jadi istimewa dia. Jadi istimewa dia. Oh iya. Kalau disebut sendal saja, enggak istimewa. Tapi kalau sudah disebut sendal Nabi, serompa Rasulullah, maka dia akan menjadi istimewa. Begitu juga kalau saya sebut unta. Kalau disebut unta, binatang. Binatang yang tidak memiliki akal yang sempurna seperti manusia. Hanya seekor binatang. Mungkin kita lihat tidak istimewa. Tapi kalau kita sebut unta Nabi, jadi istimewa tidak?
Yang bikin istimewa apa? Oh iya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada mudhaf dan mudhaf ilaih. Jangan lupa itu. Mudhaf ilaih itu bisa mengangkat derajat mudhafnya, saudara. Nah begitu juga Aceh. Kalau Aceh disebut Serambi, nggak istimewa. Kalau Aceh disebut Serambi Sumatera, nggak istimewa. Kalau Aceh disebut Serambi Indonesia, nggak istimewa. Tapi begitu Aceh disebut Serambi Mekah, ini amanat berat di pundak Aceh, saudara. Aceh menjadi istimewa. Julukan Serambi Mekah itu nggak boleh dipermainkan, nggak boleh disederhanakan, saudara. Itu menjadi satu amanat di mana Aceh harus betul-betul selalu dijaga daripada segala kekotoran maksiat. Betul. Aceh istimewa, saudara. Makanya Aceh saya ibaratkan ulama, kiai. Kalau Jakarta preman. Jakarta nggak disebut Serambi Mekah, sudah. Nggak ada Jakarta disebut Serambi Madinah. Tidak. Nah, lalu kenapa saya umpamakan Aceh kiai, Jakarta preman? Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau kiai buat dosa, preman buat dosa, yang mana dosanya gedean? Ayo jawab yang jujur, yang mana dosanya gedean? Jadi kalau dihukum yang mana? Preman dulu atau kiai dulu? Kiai dulu, saudara. Kiai dulu yang dihukum. Betul? Sekarang mari kita lihat. Jakarta preman, Aceh kiai. Sama-sama banyak maksiat. Aceh dulu dikepung. Loh apa di Aceh ada maksiat? Habis. Mari kita buktikan. Aceh. Bangsa Indonesia sudah puluhan tahun merasakan kemerdekaan. Kita bisa tertawa, gembira, senang. Tapi Aceh selama puluhan tahun tidak pernah merasakan kegembiraan tersebut. Di zaman Orde Lama, Aceh dikejar, dituduh sebagai pemberontak. Di zaman Orde Baru, tahun 80-an, diberlakukan operasi militer di Aceh. Ribuan masyarakat Aceh menjadi korban. Dan di era reformasi, perang tetap bergejolak di Aceh, di Bali. Coba kita lihat, ada apa dengan Aceh? Saudara, Tentara Nasional Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka yang dikenal dengan istilah TNI dan GAT, puluhan tahun diadu di Aceh, saling serang, saling tembak, saling bunuh satu sama lainnya di Bali. Saya tidak terlalu simpati kalau GAM perang dengan TNI. Kenapa? GAM punya senjata, TNI punya senjata. Perang berimbang, saudara. Mati di kedua belah pihak biasa. Perang pasti ada korban yang mati dari kedua belah pihak. Tapi yang mengiris hati, saudara, bagaimana nasib rakyat sipil di Aceh? Yang mereka tidak ikut TNI dan mereka tidak ikut GAM. Kasihan nasib mereka, saudara. Republik Indonesia mewajibkan kepada orang Aceh untuk membayar pajak. Kalau tidak membayar pajak, mereka dituduh membelot kepada GAM. Mereka akan diseret untuk dihukum, saudara. Begitu juga GAM mewajibkan kepada rakyat Aceh untuk membayar pajak nanggro. Coba-coba orang Aceh tidak bayar, mereka dituduh khianat kepada perjuangan rakyat Aceh. Dan mereka juga akan diseret, saudara, untuk dilaksanakan hukum atas mereka. Kesian, saudara. Kalau mereka bayar itu pajak nanggro kepada GAM, tentara tahu, tentara marah. Kenapa kalian bantu GAM? Dan kalau mereka bayar kepada pemerintah, GAM juga marah. Kenapa kalian bayar kepada penjajah Indonesia? Kesian nasib rakyat, saudara. Akhirnya banyak rakyat Aceh yang diculik, yang dibunuh, yang ditembak. Dan makin lama
kezaliman itu makin membabi buta, saudara. Bahkan sampai perempuan-perempuan Aceh, berapa ratus yang diperkosa, berapa banyak penduduk Aceh yang dibantai, ribuan anak-anak orang Aceh dipaksa menjadi yatim. Ya, Aceh Serambi Mekah dikotori oleh darah kaum muslimin. Darah rakyat yang tidak berdosa, darah rakyat yang tidak tahu apa-apa, saudara. Tidak sampai di situ, orang-orang jahat yang memang tidak suka Aceh dilaksanakan syariat Islam, tidak suka Aceh sebagai Serambi Mekah, mereka buka sepanjang pantai barat Aceh sebagai tempat wisata maksiat, saudara. Pantai barat Aceh mulai dari Banda Aceh sampai Melabu, hampir 300 km panjangnya, saudara. Di mana-mana tempat wisata maksiat, mereka gelar di sana. Ada tari pantai, pornografi, porno aktif, pelacuran, kedai-kedai Arab. Mereka bawa perempuan-perempuan dari luar Aceh untuk mengotori Aceh dalam pelacuran. Oh, nggak sampai di situ, Aceh dirubah dari Serambi Mekah menjadi padang ganja, saudara. Oh, sampai di situ, bagaimana dengan ulama Aceh? Bagaimana dengan para habaib dan kiai Aceh? Apa mereka diam? Tidak. Para kiai, para ulama, para habaib, para sayyid, mereka naik di atas mimbar. Mulai dari khutbah Jumat lewat mimbangnya, sampai kepada pengajian-pengajian umum. Mereka kritisi TNI, mereka kritisi GAM, mereka berupaya untuk menolak segala kebatilan, membela kaum muslimin yang tertindas di Aceh. Tapi apa yang terjadi? Kalau suara ulama tadi terlalu keras, malam nanti akan ada rombongan bersenjata jemput dia dari rumahnya, saudara. Sudah dijemput, jangan mimpi untuk pulang ke rumah. 2-3 hari yang akan datang, jasnya akan bisa ditemukan di pinggiran sungai atau di tepian pantai di Bandung, atau bahkan di pinggir hutan. Coba lihat, yang Habib diculik dibunuh, yang Sayyid diculik dibunuh, yang Kiai diculik dibunuh, bahkan sampai rektor Universitas Islam Syiah Kuala, rektor, profesor doktor, saudara, ditembak orang tak kenal di tengah jalan. Siapa yang melakukan itu semua? TNI mengatakan GAM punya kerjaan, dan GAM balik mengatakan TNI punya kerjaan. Kita tidak tahu siapa yang melakukan itu, saudara, dan kita tidak bisa menuduh apakah itu TNI, apakah itu GAM, apakah itu pihak ketiga yang sengaja ingin mengadu domba. Hanya Allah yang tahu, saudara. Tapi ingat, kita jangan pikir Allah tidak tahu tentang semua itu, saudara. Ya, kita tidak tahu siapa yang melakukan, tapi Allah Maha tahu siapa yang melakukan itu semua, saudara. Apa kita pikir Allah akan diam? Para habaib, keturunan Rasulullah, diseret, diculik, dibunuh. Apa mereka pikir Allah akan diam? Para kiai, para ulama, pimpinan pondok pesantren di Aceh, diseret, diculik, dibunuh. Tidak. Tidak. Dan Allah sudah menyatakan dalam satu hadis qudsi, ibarat man adali waliyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang mengganggu seorang waliku saja, kata Allah, maka aku sudah umumkan perang terhadap mereka. Jangan kita pikir Allah diam. Tidak. Allah Maha mengetahui kezaliman apa yang berlaku di Aceh, saudara. Tapi terus Allah ulu. Allah berikan kesempatan kepada masyarakat Aceh untuk menegakkan yang hak. Tapi apa boleh kata? Karena sudah terlalu banyak kiai ulama diculik dan dibunuh, akhirnya rakyat Aceh tidak berani bicara, sudah. Mereka semua tutup mulut. Mereka semua menjadi masing-masing menyelamatkan diri. Akhirnya amar ma'ruf nahi munkar 10 tahun terakhir tidak lagi dinikahkan di Aceh, sudah. Ya, begitu ulama sudah lepas tangan, begitu umat sudah lepas tangan, tidak ada lagi yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah yang turun tangan di Aceh, saudara. Allah kirimkan gelombang tsunami di pantai barat Aceh, dari Banda Aceh sampai Melabu sepanjang 300 km tepian pantai. Semua tempat maksiat rata dengan tanah. Tapi itulah, saudara, kalau Allah sudah kirim bala tentaranya, nggak peduli. Akhirnya yang ulama ikut kena, yang santri ikut kena,
ratusan pondok pesantren dihantam, digulung oleh tsunami, saudara. Ada sebuah pondok pesantren di wilayah Lamno dipimpin oleh Kiai Haji Asnawi. Itu santrinya, saudara, belasan ribu, luar biasa pondok pesantren besar. Dihantam dengan tsunami. Itu yang tersisa hanya Pak Kiai dengan 16 santrinya, saudara. Keluarga Pak Kiai, anak menantu, cucu, semua digulung. Tidak ketahuan entah kemana mayat mereka, saudara. Belasan ribu santri semua digulung. Bahkan sampai pondok pesantren, tanda patok tanahnya pun hilang semua, lenyap digulung tsunami. Saudara, karena kalau sudah datang nggak peduli mau kiai apalagi bajingan. Nggak ada itu tsunami nanya mana rumah kiai, nggak ada. Kalau bencana sudah datang, bencana akan mengenai siapa saja. Kami saksi mata. Saya bawa 1.300 laskar front pembela Islam ke Aceh sehari pasca tsunami. 4 bulan pertama kami kerja, saudara. 4 bulan pertama kami kerja, lebih dari 60.000 mayat kami evakuasi. 4 bulan, 60.000 mayat. Dan itu belum selesai. Kami duduk sampai 1 tahun di Aceh. Mayat tiap hari masih bisa kami temukan. Kami lihat dengan mata kepala kami sendiri. Ribuan mayat bayi yang tidak berdosa berserakan. Berserakan di jalanan, di selokan, di sawah, di rumput, di sungai, di semak-semak. Apa dosa bayi ibadah Allah? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke atas muka bumi ini dalam keadaan suci. Tapi coba lihat, kesian. Bayi yang tidak berdosa sekalipun digulung oleh tsunami. Saudara, kalau kiai digulung, santri digulung, bayi yang tidak berdosa digulung, jangan bertanya tentang mereka yang bertingkat. Ribuan mayat tentara, ribuan mayat polisi, kami yang kumpulkan. Lengkap dengan senjata mereka, lengkap dengan granat, amunisi dan peluru mereka. Ribuan mati di mana-mana. Dan kami masih temukan lagi pasukan-pasukan bersenjata yang tidak dikenal, lengkap dengan senjata dan amunisi. Kemana mereka saat tentara Allah datang? Mana senjata mereka? Mana granat mereka? Mana amunisi mereka? Mana panser mereka? Apa mereka punya kekuatan untuk menolak datangnya tentara Allah? Tidak. Allahu Akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kekuatan Allah, saudara. Panser-panser tentara itu hantam gelombang tsunami. Itu terbuat dari baja Israel. Coba lihat. Tapi itu tadi, saudara, kalau Allah sudah turun tangan, kesian. Yang baik itu tenang. Tapi mudah-mudahan, sebagaimana tadi sudah kita ungkap, musibah yang menimpa orang-orang baik tersebut akan menghapuskan segala dosa mereka, meninggikan derajat mereka di sisi Allah, dan menjadi penyebab turunnya rahmat akan mereka masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, Aceh belum selesai. Terjadi gempa Jogja. 300 laskar FPI kami kirimkan ke Jogja. Dari sebelum terjadi gempa, karena kami waktu itu mengikuti program waspada Merapi. Tapi tiba-tiba terjadi gempa. Masya Allah, ribuan orang mati, saudara, walaupun tidak sedahsyat Aceh. Ratusan mayat kami evakuasi dari balik reruntuhan. Belum selesai Aceh, datang lagi tsunami di Pangandaran. Ada apa dengan Jogja? Kita tidak bisa menutup mata. Jogja ini pusat kristenisasi, saudara. Pusat pemurtadan di mana-mana. Dan banyak orang mencampur adukan antara ajaran Islam dengan ajaran kejawen. Banyak orang yang sudah percaya dengan hal-hal yang berbau kemusyrikan, akhirnya datang terjadi apa yang terjadi di Jogja.
Dan kita jangan tutup mata dengan Pangandaran. Kami juga turun di Pangandaran. Seluruh laskar FPI yang ada di Ciamis, Cilacap, Tasik dan Garut, dari mulai malam terjadi bencana, mereka semua turun di Pangandaran, saudara. Itu seluruh tempat maksiat yang ada di pinggiran Pangandaran, porak-poranda. Tempat maksiat. Ya, selama ini ulama-ulama Ciamis sudah kasih tahu. Ulama-ulama Ciamis sudah bicara. Tapi mereka tidak peduli. Tetap kemaksiatan merajalela di Pangandaran. Jadi jangan salahkan Allah kalau Allah kirimkan bencana tersebut. Lalu bagaimana Jakarta? Tinggal tunggu giliran. Memang kita tidak mau terjadi bencana. Karena itu kami tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kami lawan berbagai macam kemungkaran di ibu kota Jakarta. Agar Allah tidak memporak-porandakan ibu kota, saudara. Tapi kalau memang ternyata kemaksiatan itu tetap merajalela dan kemampuan kami hanya sebatas itu untuk mencegah kemunkaran, apa mau dikata? Serahkan kepada Allah, pasrahkan apapun yang terjadi, saudara. Dan saya bisa bayangkan, Jakarta dihantam gempa dengan kekuatan di atas 8 skala Richter saja. Berapa juta yang akan jadi korban, saudara? Gedung-gedung pencakar langit. Jakarta setiap hari penduduknya ada 15 juta orang. Dan kalau di hari kerja, penduduknya bisa mencapai 20 juta orang. Ngurus mayat 130.000 mayat di Aceh. 1 tahun baru kelar. Karena tertimpa reruntuhan, nggak mudah untuk mengangkatnya. Mayat-mayat ada di alam terbuka. 1 minggu tidak kita angkat. Di alam terbuka, perut-perut mereka mulai meletus. Masuk 1 bulan, badan mereka sudah mulai dimakan oleh belatung. Ulat di mana-mana, bolong di sekujur badan. Kalau sudah masuk 2 bulan, maka mayat-mayat tersebut sudah membusuk. Hati-hati cara mengangkatnya. Asal sedikit kita angkat, maka kepala, tangan, dan kaki bisa lepas dari badan. Enggak sampai di situ. Kami alami sendiri bagaimana relawan-relawan FPI tatkala turun di Aceh berebut dengan anjing-anjing gunung, anjing-anjing hutan yang ingin memangsa dari mayat-mayat yang berserakan. Ya, kita berlomba mana lebih dulu. Kalau anjing-anjing tadi lebih dulu, mereka akan makan sisa-sisa mayat yang ada. Tapi kalau kita yang lebih dulu, maka kita akan segera menyelamatkan jenazahnya untuk kita urus sebagaimana mestinya. Oh, mengerikan, saudara. 130.000 mayat di Aceh. 1 tahun belum selesai. Lalu bagaimana Jakarta? Kalau andai kata Allah berikan malapetaka, jutaan orang mayat kami berserakan. Itulah, saudara, kami nggak mau itu terjadi. Jinya tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, saya juga ingin berpesan kepada orang Bangkalan, saudara saya di Madura, yang kiri kanannya adalah lautan, saudara. Hati-hati. Jangan sampai terjadi kemarin kami datang ke Aceh, datang ke Jogja, datang ke Pangandaran untuk mengevakuasi mayat saudara-saudara kami di sana. Jangan sampai besok kami datang ke Madura untuk mengevakuasi mayat Anda, saudara. Sekarang saya tanya, mau selamat tidak? Mau selamat tidak? Betul. Tingkatkan iman takwa, saudara. Stop segala bentuk maksiat, tetek. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita di ibadah. Hati-hati, Pak Buya. Hati-hati. Kalau bencana bisa menghantam yang seram di Mekah. Demi Allah, setiap saat bencana itu bisa terjadi di mana-mana. Siapa yang sangka di Sidoarjo tiba-tiba ada gas tersembur begitu hebat, tanpa ada yang bisa menghentikan, saudara. Saudara yang tinggal di pinggir laut, hati-hati dengan tsunami. Yang tinggal di atas gunung, hati-hati dengan letusannya. Yang tinggal di pebukitan, hati-hati dengan longsornya.
yang tinggal jauh dari gunung, jauh dari perbukitan, jauh dari laut. Kami Allah. Bumi di bawah telapak kaki kita setiap saat bisa terbelah untuk menelan kita. Allah bisa mengirimkan malapetaka kapan saja, di mana saja, dalam bentuk apa dan bagaimana saja, sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita ingin menyetop agar bencana itu tidak terjadi, ketuklah pintu rahmat Allah. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsinya, sabaqat ghadabi rahmati. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Bagaimana cara menutup pintu rahmat Allah? Tingkatkan iman takwa, jalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, tinggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Dan stop segala bentuk maksiat yang mampu kita stop. Yang tidak mampu, serahkan kepada Allah sendiri. Allah akan menyelesaikan sisanya. Kalau kita sudah memulai dengan kemampuan kita sudah. Insya Allah. Hati-hati, saya di sini bukan lagi menakut-nakutkan, tidak. Fadzakir, innama anta mudzakir. Kita cuma ngasih peringatan aja, cuma ngasih peringatan. Dan ingat, inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan itu sangat manfaat bagi orang yang beriman. Jadi stop dari segala kemunkaran dan kemaksiatan. Mudah-mudahan Allah selamatkan Madura ini. Allah jadikan Madura ini sebagai jaziratan salihah, jaziratan thayyibah, jaziratan mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Nah saudara, akhirnya setelah panjang lebar ceramah bicara tentang berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan, bala saatnya saya untuk menyampaikan, inilah sebabnya Pak, inilah sebabnya Bu, kenapa saya dan kawan-kawan di Front Pembela Islam mati-matian jatuh bangun untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Maaf Pak Bu ya, memang banyak orang mengecam kami, banyak orang tidak suka dengan cara-cara kami, dan memang kami juga akui cara-cara kami banyak dinilai sebagai cara-cara yang kasar, yang jauh dari kelembutan. Tapi Anda tidak boleh lupa bahwa semua berita-berita itu merupakan bentukan media yang sering umat Islam tidak lagi melakukan konfirmasi dan tabayyun. Saya mau sampaikan Bapak Ibu kepada semua yang saya cintai, bahwa kemungkaran manakala masih bersifat individual perorangan, itu kita nggak boleh kasar, Pak. Kita nggak boleh kasar, Bu. Kita mesti lembut, kedepankan kesantunan. Maksud saya maksiat individual perorangan, maksiat yang dilakukan dari orang ke orang. Ada yang judi, yang nggak sholat, dan seterusnya. Itu maksiat perorangan. Saya tidak memandang remeh maksiat perorangan. Hanya maksiat perorangan macam ini, sikapilah dengan arif dan bijak. Karenanya Pak, Bu, Front Pembela Islam dari Sabang sampai Merauke itu tidak mengurusi maksiat perorangan dengan cara fisik keras, tidak. Kami mengurusnya tetap dengan cara dakwah. Nah, yang jadi persoalan sekarang, yang macam kedua, maksiat yang dilakukan atau bersifat menjadi maksiat struktural. Maksiat yang dilakukan secara sistematis, terkoordinir. Maksiat yang punya godfather, pimpinan mafia. Maksiat yang punya jaringan, masuk ke eksekutif, masuk ke legislatif, masuk ke yudikatif. Maksiat yang punya preman, punya bodyguard, yang diberikan latihan militer, yang dididik cara menggunakan senjata. Maksiat yang mereka membentuk pasukan, saudara. Untuk apa mereka membentuk pasukan?
untuk menteror para pejuang Islam. Mana yang kiai coba-coba menentang maksiat mereka, maka preman-preman ini akan dikirim untuk menteror kiai, untuk menteror pondok pesantren, untuk menteror ustaz. Enggak sampai di situ, saudara. Mereka punya pabrik-pabrik maksiat. Mereka punya industri-industri maksiat yang mereka lindungi dan mencetak uang-uang haram untuk pergerakan mereka. Ini saya sebut maksiat struktural. Ini beda dengan yang barusan. Kalau yang barusan maksiat perorangan. Gak usah keras-keras, nasihati aja dengan tersebut. Tapi yang saya cerita sekarang ini maksiat struktural. Mereka punya orang di kepolisian, mereka punya orang di kejaksaan, mereka punya orang di kehakiman. Kalau anggota mereka tertangkap, maka orang-orang mereka yang akan melepas. Dan ini tidak sembarangan. Anda coba-coba menghadapi mereka, negur mereka, Anda tidak punya kekuatan. Anda bisa dibunuh di tengah jalan. Atau Anda bisa dibuat cacat seumur hidup. Anda jalan, mereka bisa tubruk Anda dengan kendaraan. Kalau tidak mati, cacat seumur hidup. Ini cara-cara biadab mereka lakukan. Saya 16 tahun menghadapi orang-orang macam ini. Bukan baru 1 tahun, 2 tahun kita berjuang. Tidak. 16 tahun kita jatuh bangun sudah. Untuk menghadapi mereka, kita nggak bisa sendiri. Mereka punya kekuatan, kita juga harus punya kekuatan. Mereka punya pasukan, kita juga harus punya pasukan. Mereka siap mati, kita harus lebih siap untuk mati, saudara. Allahu Akbar. Mereka punya sistem, kita juga mesti tersistem, saudara. Mereka terorganisir, kita juga harus terorganisir. Dan mereka punya jaringan, kita juga harus punya jaringan, saudara. Ini maksiat yang kami hadapi, Pak. Ini yang kami perah. Ini yang kejahatannya kami begitu keras galak. Dan media tidak pernah mengungkapkan ini, saudara. Mereka punya uang, mereka bayar itu media. Jangan kau buat ya berita tentang kalau kami ini punya industri maksiat. Muat saja itu berita yang FPI brutal, FPI biadab, FPI garang. Mereka punya uang dan mereka punya jaringan, saudara. Pak, Bu, ada lagi yang lebih parah. Ini yang saya mau sampaikan. Kalau maksiat tadi, baru bentuknya sindikat mafia saja. Masih ringan, Pak. Masih ringan, Bu. Kita masih bisa ngadepinnya dengan mudah, insya Allah. Tapi sekarang yang jadi persoalan, maksiat di Indonesia sudah dijadikan sebagai senjata perang oleh musuh-musuh Islam untuk menghancurkan negeri dan bangsa ini, saudara. Kalau Anda mau tahu, sebelum saya rincikan, saya cerita dulu sedikit. Tolong dicatat saya. Di dalam sejarah ada yang disebut perang candu. Perang candu. Apa sih itu perang candu? Dulu, Pak, Bu, negeri Cina itu berbentuk kekaisaran, dipimpin oleh seorang kaisar. Negeri Cina begitu luas dan ditakuti oleh musuh-musuhnya, saudara. Tumbang berantakan menjadi negara-negara kecil di Eropa. Sedangkan kekaisaran Persia dengan izin Allah jatuh ke tangan kaum muslimin. Sedangkan kekaisaran Cina tetap berdiri dengan tegak, saudara. Singkat cerita, masuk zaman kolonialisme, masuk zaman imperialisme, negara-negara barat dipimpin oleh Inggris, mereka punya ambisi untuk merebut Cina, saudara. Untuk menjatuhkan Cina. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menantang Cina untuk perang terbuka. Mereka tidak berani. Kenapa? Tentara Cina jumlahnya banyak. Mereka kuat. Mereka terlatih. Mereka terampil ilmu bela diri, saudara. Dan mereka pengalaman perang di berbagai medan. Perang di hutan, di gurun pasir, di gurun salju, di laut, di darat, di hutan. Mereka mampu melakukan itu semua, saudara. Lalu apa yang terjadi? Inggris memakai siasat
didekati Cina, dibukalah hubungan dagang. Begitu sudah terjalin, Inggris membuka kantor-kantor dagang di sejumlah kota di Cina, saudara. Setelah itu, Inggris mulai cari mana pejabat yang korup. Pejabat yang korup yang bisa dibeli, saudara. Dicari pejabat istana yang korup, dicari komandan tentara yang korup, itu yang mereka beli. Untuk apa? Untuk melindungi bisnis Inggris di Cina, saudara. Apa sampai di situ? Tidak. Ada misi lain dari Inggris. Apa yang dilakukan? Inggris memasukkan jutaan ton candu ke daratan Cina, saudara. Lewat hubungan dagang. Dan pejabat-pejabat Cina yang korup, tentara-tentara komandannya yang korup, mereka yang melindungi pendistribusian daripada candu di seluruh daratan Cina. Mulailah candu menyebar di Cina. Itu yang namanya candu. Kalau orang sudah ketagihan, itu lebih dahsyat daripada ganja, lebih dahsyat daripada narkotik, lebih dahsyat daripada narkoba. Makanya kalau orang ketagihan disebut kecanduan, saudara. Karena kekuatan candu untuk merangsang orang membuat ketagihan lebih hebat daripada barang haram yang lainnya. Akhirnya disebar itu candu ke seluruh daratan Cina. Dan tolong dicatat Pak Budia, dijual murah oleh Inggris, bukan dijual mahal. Loh, kenapa dijual murah? Supaya anak petani bisa beli, supaya tentara-tentara Cina yang gajinya kecil bisa beli, supaya rakyat jelata bisa beli. Dijual murah. Bahkan untuk komandan-komandan tentara diberikan gratis, saudara. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun berlalu. Akhirnya yang ditunggu oleh Inggris tiba, saudara. Lebih dari 50% tentara Cina ketagihan candu di badan Allah. Anda tahu orang kalau sudah ketagihan candu, manakala dia minta candu, candu tidak ada, badannya gemetar, tubuhnya lemas, tenaga hilang. Jangankan untuk perang, angkat senjata mereka tidak mampu. Begitu sudah sedemikian rupa kondisi mereka, candu di stop. Begitu banyak tentara Cina yang sudah depresi akibat candu. Akhirnya Inggris dengan sekutunya datang dengan bala tentara, dia hantam Cina, saudara. Sekali hantam, tentara Cina takluk. Sekali serbu, kota Beijing tumbang. Sekali tempur, Kaisar Cina menyerah, saudara. Coba lihat. Ini yang disebut perang candu. Jadi Inggris menjadikan candu sebagai senjata perang, saudara. Saya tanya kepada yang hadir, jujur, licik tidak? Jahat tidak? Sekarang kita tinggalkan Inggris, kita kembali ke negara Republik Indonesia tercinta. Mari kita lihat. Apa kita tidak berpikir bahwa saat ini Indonesia sedang diperlakukan seperti Cina oleh negeri-negeri yang menjadi musuh kita, saudara. Coba kita lihat. Coba kita lihat. Bahkan kita lebih parah, saudara. Bukan hanya candu, ekstasi, minuman keras, narkoba, gerak, pornografi, porno aksi, film-film porno, berbagai macam kemaksiatan dihantamkan ke negeri kita, saudara. Betul? Oh, mau bukti? Mari kita buktikan, Pak. Ya, cukup 2 saja saya buktikan. Yang pertama, peredaran ekstasi. Yang kedua, peredaran pornografi, saudara. Kita mulai dari yang pertama, ibadah Allah. Anda tahu tahun 80-an, Indonesia ini hanya menjadi negara transit untuk narkoba, saudara. Bukan konsumen, transit. Dari 70-an sampai 80-an, narkoba itu datang ke Indonesia cuma numpang lewat. Setelah itu terbang ke negeri lain, saudara. Tapi masuk tahun 80-an sampai 90-an, Indonesia berubah menjadi negara konsumen. Karena mulai banyak pemuda-pemudi kita yang ketagihan narkoba, saudara. Begitu masuk tahun 90-an, apalagi tahun 2000-an, dengan sangat mengejutkan, Indonesia berubah menjadi negara produsen, saudara. Anda tahu 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, saudara, di
3 pabrik ekstasi di wilayah Banten berhasil dibongkar oleh kepolisian Republik Indonesia. Mari satu contoh saja. Pabrik ekstasi yang ada di kota Tangerang. Begitu dibongkar, begitu terungkap, pabrik kecil saudara. Tapi satu harinya mampu mencetak lebih dari 2 juta butir ekstasi saudara. Per hari. Bahkan belakangan yang di Serang, pabriknya begitu besar, alatnya begitu canggih, lebih menyeramkan lagi. Mereka mampu mencetak ekstasi 1 juta butir per jam, saudara. Coba Anda lihat, 1 jam 1 juta butir, lalu 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, sekian tahun selama mereka operasi. Dan itu baru 3 pabrik yang dibongkar. Lalu bagaimana dengan pabrik yang belum dibongkar? Yang belum terungkap. Maka itu jangan kaget. Ekstasi dijual murah di masyarakat. Dijual di keteng seperti permen. Kenapa di keteng? Supaya orang miskin bisa beli. Supaya anak petani bisa beli. Supaya tukang becak bisa beli. Supaya orang miskin bisa beli. Ya Allah. Mereka bukan cari duit. Tapi mereka ingin menghancurkan moral kita. Sudah. Pada akhirnya mereka ingin menghancurkan bangsa dan negara kita. Sudah. Tolong dicatat yang di Serang. Pabrik ekstasi yang diungkap ternyata yang punya orang muslim. Dan ternyata anggota yang ditangkap saudara staf-stafnya banyak yang WNA. Ada yang dari Australia, ada yang dari Jerman, ada yang warga Belanda, ada yang warga Italia. Mereka semua ditangkap oleh kepolisian kita, saudara. Orang-orang asing yang punya, orang-orang kafir yang punya. Apalagi tujuan mereka kalau bukan ingin menghancurkan negeri kita. Betul. Ya Allah, ini berat aku ya. Ini yang diurusi sama FPI. Bukan sembarang maksiat. Ini maksiat struktural. Ini maksiat yang menjadi perang besar. Sudah pindah sekarang ke pornografi, saudara. Setiap hari Indonesia saat ini diselundupkan jutaan keping VCD porno masuk ke negeri ini. Jutaan keping. Bahkan saat ini mereka sudah berani untuk memperbanyak VCD porno di dalam Indonesia. Dan mereka jual murah. 1 keping VCD porno di kota Surabaya, apalagi di Jakarta, cuma Rp1.000. Dan sekarang sudah ada DVD. 1 DVD dijual cuma Rp4.000. Anda tahu, kecanggihan DVD, dia mampu menampung 10 film porno sekarang. Cuma Rp4.000, 10 film porno. Dalam 1 disc, berarti 1 film porno, mereka hanya jual Rp400. Kenapa mereka jual murah? Mereka bukan mencari duit. Mereka menghancurkan moral kita. Oh, dengan alasan kecanggihan teknologi. Alat putar VCD. Beberapa tahun yang lalu harganya jutaan, saudara. Tapi sekarang diselundupkan oleh mereka. Diselundupkan jutaan mesin-mesin putar VCD di CD, saudara. Itu bisa kita dapatkan cuma harga Rp25.000, Rp40.000. Coba lihat. Kenapa dijual murah? Supaya orang miskin bisa beli. Supaya anak-anak muda bisa beli. Supaya anak sekolah bisa beli. Supaya petani bisa beli. Mereka menghancurkan moral kita di mana? Jadi ini bukan maksiat perorangan, Pak. Bukan. Ini perang. Kita saat ini dibom oleh negara-negara kafir. Tapi kita tidak dibom dengan nuklir. Tidak dibom dengan bom atom. Tidak. Tapi kita dibom dengan bom maksiat. Bom narkoba. Bom ekstasi. Bom VCD porno. Ya Allah. Dan Anda tahu, saudara, kalau bom atom atau bom nuklir, ledakannya terlihat mata. Suaranya terdengar telinga, saudara. Tapi kalau bom maksiat, ledakannya tidak terdengar dan tidak terlihat, saudara. Tapi akibatnya bisa kita rasakan. Anda tahu sekarang apa yang terjadi di negeri kita? Bara-bara maraknya
ekstasi, gara-gara VCD porno di mana-mana. Mari kita lihat berapa banyak sekarang bapak yang memperkosa anak kandungnya sendiri. Betul. Berapa banyak sekarang saudara kakek yang memperkosa cucunya. Coba kita lihat kakak yang memperkosa adiknya, adik yang memperkosa kakaknya. Bahkan baru 6 bulan yang lalu saudara, bagaimana seorang pemuda setelah melihat gambar porno tega dia perkosa ibu kandungnya sendiri. Biadab. Coba kita lihat ibadah. Ada apa di negeri kita? Memang itu pemuda biadab, itu pemuda durjana, itu pemuda durhaka. Tapi tunggu dulu saudara, kita perlu bertanya, kenapa ada pemuda Indonesia yang selama ini dikenal begitu berbakti kepada orang tua, begitu takut kepada orang tua, begitu cinta kepada ibu. Sejelek-jeleknya pemuda Indonesia saudara, mereka sangat menghormati ibu kandung mereka. Tapi kenapa pemuda Indonesia yang selama ini begitu santun, begitu lembut, begitu ramah, begitu baik, tiba-tiba berubah menjadi iblis memperkosa ibunya sendiri? Tanya saudara, ada apa? Si pemuda tadi hanya menjadi korban saudara. Maksiat meledak di rumahnya, maksiat meledak di rumah-rumah kaum muslimin. Dan akhirnya kita lihat berapa banyak orang kita yang sudah rusak ibadah. Anda tahu Pak Bu, jeleknya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman bejat. Zaman jahiliyah saudara, itu jeleknya zaman. Tapi sejelek-jeleknya zaman jahiliyah, tidak ada anak memperkosa ibu kandungnya sendiri saudara. Kita dihancurkan Pak, kita dihancurkan Pak. Dan maaf Pak Bu, kesian anak-anak gadis kita. Kenapa saya katakan kesian? Dulu Pak Bu, tahun 70, 80-an, anak-anak gadis kita kalau sudah masuk pintu halaman rumah, dia akan merasa aman dan tenang dari godaan lelaki hidung belang saudara. Kenapa dia tenang? Karena dia tahu di rumah ada bapaknya yang akan membela dia, ada abangnya yang akan menjaga dia, ada temannya yang akan ikut melindungi dia saudara. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam rumah, apalagi kalau sudah masuk dalam kamar pribadi, aman dulu. Tapi saat ini kesian anak-anak gadis kita. Jangankan masuk ke dalam halaman rumah, jangankan masuk ke dalam rumah, sampai di kamar pribadi pun mereka tidak lagi aman. Manakala si anak gadis tahu bapaknya suka nonton VCD porno, abangnya suka mengkonsumsi ekstasi, pamannya suka melihat gambar-gambar porno, maka si anak gadis tidak akan pernah bisa aman. Kenapa? Karena bapaknya, abangnya, pamannya, keluarganya sendiri akibat kemungkaran tadi setiap saat bisa berubah menjadi setan yang siap untuk memperkosa anak gadis tersebut saudara. Betul, betul. Sampai kapan ini kita mau biarkan saudara? Makanya Pak Bu, sebelumnya saya minta maaf. Itulah salah satu sebab kenapa anak-anak kami dari Laskar Front Pembela Islam, manakala mereka serbu gudang ekstasi atau gudang VCD porno atau gudang-gudang maksiat lainnya, mereka kelihatan begitu garang. Ada apa? Sebab Pak Bu, pada saat anak-anak kami serbu gudang VCD porno atau gudang ekstasi, saat di tangan mereka, mereka sita VCD porno dan ekstasi. Yang mereka lihat di tangan mereka, ini bukan VCD porno, ini bukan ekstasi, tapi ini adalah amunisi musuh yang ditembakkan ke umat Islam. Ini adalah bom waktu yang ditanamkan oleh musuh ke rumah setiap orang Islam. Ini adalah amunisi perang. Karena anak-anak kami lihat ini adalah perang, maka mereka harus jawab dengan perang. Perang hanya bisa dijawab dengan perang. Itulah karenanya mereka hancurkan gudang-gudang VCD porno dan ekstasi saudara. Insya Allah, ini bukan maksiat biasa Pak, bukan. Kalau maksiat perorangan,
Itu nggak usah galak-galak, Pak. Sehat dia aja. Tapi kalau maksiat sudah dijadikan sebagai senjata perang, apa kita harus diam? Apa kita hanya harus tersenyum? Dengan alasan kelembutan dan kesantunan, kita biarkan bangsa kita dirusak, anak muda kita dirusak, negeri kita dirusak. Saya mau tanya semua yang hadir di sini, apa kita rela kalau saudara kita dirusak? Rela tidak negeri kita dihancurkan? Rela tidak bangsa kita dibinasakan? Betul. Begitu saya mau tanya, kalau musuh-musuh kita sudah menjadikan maksiat sebagai senjata perang, saya mau tanya kepada umat Islam, apa siap untuk menghadapi mereka? Betul. Siap perang melawan maksiat. Allahu Akbar. Jadi nggak sembarangan, Pak, Bu. Jadi di samping maksiat itu membawa bencana, ternyata maksiat itu juga menjadi siasat perang, saudara. Sampai kapan mesti kita biarkan? Inilah karenanya, Pak, Bu. Sejak 8 tahun yang lalu, semenjak FPI didirikan dan dideklarasikan, kami sudah mundar-mandir menghadap presiden-presiden yang pernah ada di negeri ini. Dari mulai 8 tahun yang lalu, dari Presiden Habibie-nya, kemudian Presiden Gus Durnya, Presiden Megawati-nya, sampai Presiden SBY yang ada saat ini, saudara. Kami mundar-mandir menghadap presiden, kami keluar masuk ke gedung DPR, MPR, kami datang temui Kapolri demi Kapolri, saudara, silih berganti. Kami tanya kepada mereka, sampai kapan pornografi mau dibiarkan? Sampai kapan ekstasi? Sampai kapan VCD porno mau dibiarkan? Sampai kapan? Apa sampai semua ibu diperkosa oleh anaknya? Apa sampai semua bapak memperkosa putri-putrinya? Sampai kapan mau dibiarkan? Ya Allah. Ini perang, ini perjuangan. Baru tahun ini mereka mau dengar. Baru tahun ini mereka bicara rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi, sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaupun 8 tahun kami menunggu, tapi akhirnya kita sudah tiba pada satu proses di mana mereka sudah mulai mau mendengar dan membahas, saudara. Walaupun gak gampang, Pak. Untuk menggolkan RUU APP gak gampang. Banyak penghalangnya, banyak musuhnya, banyak yang mencoba untuk menggagalkannya. Betul. Begitu saya tanya, pornografi, pornoaksi di Indonesia dilarang, setuju tidak? Setuju tidak? Kalau dibuat aturan tidak boleh ada pornografi, pornoaksi di Indonesia, setuju tidak? Saudara, ini perjuangan. Tapi sedih, Pak, Bu. Kalau yang kami hadapi musuh-musuh kami, oknum-oknum pejabat bejat, bagi kami tidak ada apa-apanya, saudara. Tidak ada apa-apanya. Mafia-mafia yang katanya menakutkan kita siap untuk lawan mereka. Tidak peduli. Ahli maksiat, preman, bodyguard, semua itu tidak seberapa untuk kita hadapi, saudara. Tapi yang membuat hati ini teriris, yang membuat kita harus menangis, mana ada oknum-oknum yang menamakan diri sebagai kiai, ikut menolak daripada RUU anti pornografi, pornoaksi. Sakit, saudara. Kenapa harus kiai yang menolak? Kenapa harus kiai yang membiarkan pornografi, pornoaksi? Kenapa harus kiai yang bela maksiat? Sakit hati ini, saudara. Sedih, sedih, saudara. Kalau oknum pejabat mau bejat, tidak perlu khawatir kita hadir. Mafia-mafia sindikat yang begitu menakutkan, punya preman yang begitu banyak, tidak perlu khawatir kita hadapi, saudara. Tidak. Tapi manakala orang yang disebut ulama, kiai, ustaz, tokoh agama, kemudian berpihak kepada kemungkaran dan kemaksiatan, musibah. Ibadah Allah, ibadah Allah. Tapi kami tidak akan pernah peduli, enggak. Tidak, saudara. Walaupun kita harus menumpahkan darah, basahi bumi pertiwi ini. Demi Allah, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk ditegakkan, saudara. Enggak boleh kita biarkan bangsa ini dimurkai oleh Allah, dan enggak boleh kita biarkan bangsa ini dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Betul? Setuju? Oh, ada yang mengatakan, Habib, kalau kita melawan maksiat kan berat. Mereka punya preman, mereka punya bodyguard,
Mereka bisa culik kita, mereka bisa bunuh kita, bahkan mereka punya oknum-oknum pejabat yang bejat. Mereka bisa angkat kita, hitam jadi putih, putih bisa jadi hitam. Kita benar disalahkan, kita dijebloskan ke penjara. Itu kan berat, Beb. Saya ingin sampaikan, saudara. Ya. Tapi Anda mesti tahu, saudara. Demi Allah, saudara. Kita ditangkap di penjara, bahkan dibunuh sekalipun, jauh lebih baik daripada kita membiarkan negeri kita dihancurkan, bangsa kita dimusnahkan oleh musuh-musuh Islam. Betul, saudara. Kalau kita melawan preman yang kata menakutkan, demi Allah kita belum tentu kalah, saudara. Kalau kita berhadapan dengan oknum-oknum pejabat-pejabat, walaupun tinggi pangkatnya, jabatannya, belum tentu kita kalah lawan mereka, saudara. Tapi kalau kita sudah menghadapi muka Allah, tentara Allah yang datang, gelombang tsunami, longsor, gempa bumi, aina mafar, kemana kita mau lari? Tidak ada tempat untuk lari bagi kita. Ya Allah, saudara, tak apa-apa kita yang dibunuh. Ya Rabb, kami yang dibunuh, kami di penjara. Tak apa-apa ya Allah. Kami duduk situ ya Allah. Jangan kau murkai negeri ini. Jangan kau murkai bangsa ini. Jangan kau binasakan umat Islam yang ada di negeri ini ya Allah. Tak apa-apa. Kita berkorban di jalan Allah. Asal Allah tidak turunkan azabnya. Tak apa-apa. Kalau kita diam menghadap maksiat, saudara, tsunami datang, gempa datang, yang kena bukan diri kita saja, saudara. Bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, istri kita, anak kita, guru kita, santri kita, keluarga kita, sampai tetangga kita, masyarakat kita, kampung kita, negeri kita, semua ikut terkena bencana. Ya Allah, tapi kalau kita lawan preman, kita yang kena dari penjara sama aparat yang bejat. Cuman kita yang kena, saudara. Gak apa-apa. Anak kita, istri kita, ada Tuhannya yang menjaga, ibadallah. Maka itu saya sampaikan sekali lagi kepada semua, ibadallah. Inilah sebabnya kenapa kadang-kadang kami harus mengambil sikap tegas, karena kami lihat ini adalah perang. Dan ini perang lebih menakutkan daripada perang dengan senjata. Kalau kita perang dengan senjata dengan orang kafir, kita tembak dia tembak kita, salah satu atau keduanya mati, selesai sudah. Kalau kita perang lawan manusia, dia bukan hanya tembak kita, dia hancurkan istri kita, dia hancurkan anak kita, dia hancurkan keluarga kita, dia hancurkan anak cucu kita, dia hancurkan generasi kita. Dan ini perang yang sangat-sangat menakutkan di bangsa. Maka itu, Pak Bu, kami tidak akan pernah kompromi. Enggak. Kita enggak peduli. Mau siapapun orangnya. Apakah itu kiai? Apakah itu tokoh agama? Apakah itu dianggap wali? Kalau salah, katakan salah. Hak, katakan hak. Batil, katakan batil. Benar, katakan benar. Betul? Enggak boleh, saudara. Mentang-mentang seorang kiai, kita hormati selama ini. Tahu-tahu melakukan satu kesalahan, kita biarkan. Haram. Haram, saudara. Enggak boleh kita biarkan. Kalau kita cinta kepada para habaib kita, kita cinta kepada para kiai kita, kita cinta kepada para ulama kita, saat mereka lupa, diinginkan, saudara. Saat mereka salah jalan, diluruskan, saudara. Bukan membiarkan mereka makin tersesat. Ya Allah. Itu kami tidak peduli. Oh, saya diancam. Katanya mau dicegat, mau diculik, mau dibunuh. Dipikir kita takut. Tidak, ibadallah. Malam ini seorang habib mati terbunuh di jalan dakwah. Besok atau lusa akan lahir ribuan habaib yang lainnya untuk melanjutkan perjuangan saudara. Allahu Akbar. Dan ingat, malam ini seorang kiai diculik dibunuh karena menegakkan kebenaran. Masih ada jutaan kiai yang siap untuk mengobarkan perang melawan kezaliman saudara. Betul. Allahu Akbar. Jadi kita tidak akan pernah mundur untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Kami bukan orang politik, kami bukan orang pantai. Front Pembela Islam bukan partai politik. Kami hanya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Oh, kemarin diancam Habib, katanya FPI mau dibubarkan. Saya jawab singkat,
FPI nggak usah dibubarkan. Asal tegakkan hukum di Indonesia, stop maksiat, FPI bubar sendiri. Betul? Betul? Karena FPI bukan tujuan perjuangan. FPI itu cuma kendaraan untuk menuju Allah. Tujuan perjuangan kita adalah ridho Allah, bukan FPI sekarang. Maka itu saya tidak pernah gusar. Apa FPI mau dibubarkan? Tenang aja. Kenapa sih repot-repot? FPI boleh dibubarkan. Tapi saya tanya, amar ma'ruf nahi munkar bisa dibubarkan nggak? Nggak bisa. Oh, hari ini front pembela Islam dibubarkan nggak apa-apa. Besok saya dirikan front pecinta Islam. Dibubarkan lagi. Lusanya saya bentuk lagi front penegak Islam. Dibubarkan lagi. Hari berikutnya saya bentuk lagi front persaudaraan Islam. Pengurusnya tentu juga. Kenapa sih bingung, sudah? Kenapa bingung? Jangan nama sebuah organisasi, sudah. Jangan. Oh, saya larang keras kalau aktivis FPI fanatik kepada organisasi. Tidak. Dia harus fanatik kepada perjuangannya, fanatik kepada Allah, fanatik kepada agamanya, fanatik untuk menegakkan Islam dan menegakkan